So, hi guys, get ready with me. Jadi hari ini adalah hari Minggu di mana semua umat Kristen akan pergi ke gereja. Dan karena hari ini saya bangunnya kesiangan, jadi saya memutuskan untuk pergi ke gereja di sore hari. Nah, sebelum ke gereja saya mau make up dan touch up terlebih dahulu sambil bercerita dan curhat ria dengan kalian semua. Dan ini cerita yang cukup menyedihkan ya. Selama 28 tahun saya hidup di dunia ini cerita yang baru pernah saya alami. Cerita ini tentang tahun baru yang menyedihkan. Kalian kalau mendengar kata tahun baru, apa yang ada di benak kalian? Pasti kembang api di alun-alun kota, atau nongkrong bersama dengan teman-teman sambil menunggu jam 12 teng-teng, terus hitungan mundur 3, 2, 1, Happy New Year, ya kan? Atau apa? Atau gas-gas motor keliling kota menggunakan knalpot racing ya, yang orang-orang pikir itu keren padahal enggak sama sekali ya. Atau apa? Banyak sekali euforia tahun baru yang biasa dirayakan di tahun baru ya kan. Dan beruntungnya kalian karena kalian bisa menikmati akan hal itu, tapi tidak dengan diri ini. Cerita ini berawal dari Desember 2024, di mana semua umat Kristen akan melakukan latihan paduan suara untuk menyanyi di gereja mereka masing-masing. Nah, kelompok paduan suaranya kami itu mempunyai tanggungan atau jadwal untuk menyanyi di gereja, yaitu pada malam tahun baru 31 Desember 2025. Saya tidak tahu di tempat kalian ya, tapi kalau di tempat kita namanya tahun baru itu semua halnya harus baru. Di rumah itu cat tembok harus baru, kalian harus punya model rambut yang baru, harus punya sepatu baru, dan yang paling penting adalah kalian harus punya baju baru. Nah, bicara tentang baju baru, kelompok paduan suara kami berbicara tentang kayaknya kami itu harus punya dress yang bagus, yang warnanya senada, yang bisa dipakai untuk malam tahun baru nanti di gereja. Jadi kong kali kong, bicara kali bicara, diskusi dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk akan menjahit baju dress dengan warna yang senada, yaitu hijau lime. So, singkat cerita, saya membeli kain dan kemudian saya memberikan kepada tukang jahit untuk dijahit ya. Nah, di sini kalau kalian mau menjahit baju, itu kalian harus pergi ke penjahit itu 1 bulan atau 3 minggu sebelum kalian mau pakai. Karena bulan Desember dan tahun baru itu adalah hari-hari dimana semua orang itu akan menjahit baju mereka. So, saya memberikan baju saya untuk dijahit, dan sambil menunggu jahitan itu, kami melakukan latihan seperti biasa. Dan yang paling membagongkan, 1 hari sebelum kami mau tampil, saya sakit demam. Dan kalau saya sudah sakit demam, itu saya punya penyakit bawahan itu akan kambuh. Penyakit apakah itu? Ini penyakit yang biasanya diderita oleh kebanyakan orang Indonesia, yaitu penyakit GERD, Gastroesophagus Reflux Disease. Iya, yang biasa disebut dengan mah kambuh. Tiba-tiba saya punya mah kambuh, dan segala hal yang saya makan atau saya minum itu saya muntahkan dengan begitu saja. So, saya minum obat ya, obat yang biasa saya minum lah ya kalau penyakit saya kambuh ini. Obat ini ada di rumah dan stoknya selalu tersedia karena memang saya simpan untuk kalau misalkan kambuh ya, saya bisa tanggulangi dengan obat tersebut. Dan kalian tahu, obat tersebut tidak mempan sama sekali. Setiap kali saya minum obat itu muntah. Apapun itu, bahkan air sekalipun, masuk ke dalam mulut dimuntahkan. Masuk ke dalam mulut dimuntahkan.
So, saya berpikir bahwa ini sepertinya tidak efektif ya. Saya harus cari cara bagaimana caranya supaya obat ini bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi, saya perlu ke rumah sakit biar diinfus saja sehingga obat itu bisa masuk lewat peredaran darah atau bisa masuk lewat urat nadi gitu. Dan rumah sakit yang saya pilih adalah Rumah Sakit Umum WZ Yohanes. Ini kalau ada penonton yang melihat video ini, saya minta maaf ya kepada kalian semua. Mungkin kritik saya ini kena ke hati kalian, tapi ini kritik seorang pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit kalian. Kalau kalian merasa ini penting, kalian bisa jadikan sebagai bahan evaluasi, tapi kalau tidak ya silakan abaikan saja. Oke, so singkat cerita, saya ke rumah sakit tersebut. Saya diarahkan ke ruang UGD, dan masuk dari ruangan UGD itu kan saya langsung ke meja pendaftaran. Ke meja pendaftaran itu si bapaknya bilang begini, "Kak, langsung saja ke dalam, ke ruang dalam, tanya itu dokter, bisa dirawat atau tidak. Kalau bisa ya saya daftar, kalau tidak saya tidak daftar." Saya dalam hati, karena saya orang kesehatan ya, segala prosedur yang ada di rumah sakit dan puskesmas itu saya tahu. Saya dalam hati, ini prosedur kalau begini orang bisa mati cepat. Ya sudahlah ya, karena saya membutuhkan perawatan cepat, jadi saya ikut saja. Saya masuk ke dalam, saya tanya dokter, saya keluhkan apa yang terjadi dalam kondisi yang saya alami saat ini. Saya kasih tahu dokter, saya punya GERD kambuh, saya punya ulu hati, ini sakit, saya makan apapun itu semuanya keluar, muntah, saya muntah semua. Terus si dokternya bilang, "Oh, ini oh ini kakak silakan ke tempat tidur, nanti tunggu ada perawat yang akan datang." Oke, saya ke tempat tidur. Di tempat tidur yang sudah disiapkan itu saya menunggu cukup lama. Ya, saya menunggu cukup lama. By the way, saya datang bersama pacar ya. Saya datang bersama pacar, jadi karena menunggu terlalu lama, saya minta tolong kepada si pacar untuk cari minum karena saya haus kan. Jadi si pacar keluar sebentar untuk cari minum. Kemudian berselang tidak terlalu lama dari kepergian si pacar, ada seorang mantri yang datang ke tempat tidur saya, kemudian bertanya data diri saya, kemudian keluhan dan lain sebagainya. Saya sampaikan dengan apa adanya dong. Tiba-tiba dia tanya, bilang, "Ini siapa yang menemani?" Saya bilang, "Ada yang temani, tapi dia lagi keluar untuk cari minum." Terus tiba-tiba dia melototi saya, dia bilang dengan nada kasar, "Lah, ini jadi atau tidak?" Di posisi seperti itu ya, saya lagi sakit, kemudian kalau kamu mengatakan dengan nada kasar seperti itu, saya punya amarah ini langsung keluar ya, langsung emotion. Saya melototi dia balik, saya bilang, "Jadi, ya jadi, terus mau bagaimana? Ini mau langsung pendaftaran atau mau bagaimana?" Terus karena Nah, terus karena dia melihat mungkin saya sudah emotion ya, dia langsung menurunkan nada bicaranya. Dia bilang pelan-pelan dan dia menyuruh saya untuk mendaftar. Oke, saya ikuti dia. Saya langsung ke meja pendaftaran. Terus saya melakukan pendaftaran di tempat itu. Kan saya bilang, "Pak, saya mau daftar dengan kategori pasien umum." Karena tadi saya sudah dijelaskan bahwa penyakit saya ini bukan penyakit yang serius, sehingga BPJS itu tidak mengcover penyakit saya. What the fuck? Ih, jadi BPJS itu tidak mengcover penyakit saya karena dirasa bahwa penyakit saya itu bukan penyakit yang serius. So, padahal ya kalau dilihat-lihat penyakit GERD itu adalah penyakit yang diderita oleh sebagian besar orang Indonesia ya.
Dan penyakit ini juga kalau tidak ditangani dengan cepat, dia bisa membuat pasien atau orang penderitanya itu metong ya. Jadi ya, saya tidak tahu kebijakan BPJS saat ini bagaimana, tapi itu yang saya alami di rumah sakit. So, kembali ke bapak-bapak tadi yang di bagian pendaftaran itu, saya bilang, Pak, saya mau daftar dengan kategori pasien umum. Si bapaknya tanya, dengan suara ketus dan kasarnya dia bilang, kenapa dari tadi tidak daftar? Wah, emotion lagi nih. 2 kali loh ya. Saya punya mata, saya melotot dia, saya bilang, tadi saya sudah datang ke sini, Pak, suruh saya tanya sendiri ke dokter sana bisa dirawat atau tidak. Saya sudah dari dokter dan dokter bilang bisa dirawat, makanya saya datang ke sini. Saya dari tadi itu di dokter sana. Dia langsung menurunkan nada bicaranya, kemudian meminta saya punya data diri dengan baik, bertanya dengan baik dan lain sebagainya. Saya emotion. Saya ini emotion ya. Maksudnya kalian kalau berada di posisi saya di mana kita sedang sakit, kemudian diperlakukan seperti itu, kalian juga pasti tidak akan terima ya kan? So, singkat cerita lagi, akhirnya setelah proses pendaftaran saya diminta untuk kembali ke tempat tidur saya untuk menunggu nanti ada petugas yang datang untuk melakukan tindakan selanjutnya. Untuk bedak tabur saya cuman pakai bedak baby. Kalian kalau bedak tabur apa? Saya kalau cuman mau ke gereja atau hangout teman-teman dan lain sebagainya, saya cuman pakai ini. Kecuali untuk acara penting, kegiatan penting, itu saya akan pakai bedak tabur yang agak good gitu. Untuk saat ini saya pakai bedak baby. So, setelah menunggu beberapa lama lagi di tempat tidur, ada petugas yang datang untuk memeriksakan keadaan saya. Petugas itu adalah 3 orang dokter umum yang koas atau melakukan praktek di rumah sakit tersebut. Mereka ini karena mungkin baru ya, mereka melakukan tindakan infus kepada saya. 2 kali gagal, mereka cari saya punya urat nadi ini tidak ketemu. Yang pertama mereka masukkan jarum ke dalam, kemudian katanya jarumnya tembus saya punya urat nadi, jadi mereka keluarkan kembali. Saya dalam hati saya dulu panas. Kemudian yang kedua kalinya masuk lagi, mereka putar-putar di dalam untuk mencari jalurnya, tidak dapat, keluarkan lagi. Saya dalam hati saya bilang, ini yang ketiga kalau tidak dapat saya berontak dan saya bikin rusuh di tempat itu. Saya bilang stop, saya tidak mau lagi ditindak oleh kalian. Akhirnya ada seorang perawat senior yang mungkin melihat bahwa mereka kewalahan, akhirnya dia ambil alih untuk melakukan infus terhadap diri saya, dan langsung 1 kali tindakan itu langsung dapat jalurnya, langsung dapat urat nadinya, langsung dapat jalurnya untuk obat bisa masuk. Jadi sudah begitu ya, kalian tahu itu air infus itu, saya tidak tahu mereka setel bagaimana. Air infus itu dia turun sedikit sampai jam 12 malam itu air infus belum selesai, belum habis. Jadi saya itu hanya melihat, saya tidak melihat apa-apa, jadi saya itu hanya mendengar. Jadi saya itu hanya mendengar kembang api, petasan itu dari dalam ruangan rumah sakit. Orang-orang euforia di luar bilang Happy New Year, saling selamatan dan lain sebagainya. Itu saya hanya di rumah sakit. So itu dia cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Nah, dan ini penampakan saya setelah make up, ready, siap untuk ke gereja. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan curhatan hati saya. Kita ketemu lagi nanti di next video, tentunya dengan cerita yang berbeda. So, saya harap
kalian juga mempunyai cerita yang menyenangkan, dan kita ketemu lagi di next video ya. Bye bye.